Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kedua pemrograman berorientasi objek. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita masih review pertemuan sebelumnya tentang kelas, objek, metode, dan juga atribut. Tapi coba kita praktekkan langsung di Java. Oke, jadi ini masih review dari pertemuan sebelumnya yang bahas tentang kelas dan juga objek. Jadi kemarin sudah disampaikan bahwa kelas itu adalah cetakan atau template atau blueprint seperti itu ya. Kemudian objek itu adalah hasil dari cetakan seperti ini. Jadi kalau dikatakan bahwa kelas itu blueprint, di sini ada kayak sketsa gitu. Blueprint dari sebuah mobil, kemudian objek itu adalah hasil cetak dari blueprint atau dari cetakan atau dari sketsa ini ya. Dari sketsa ini bisa dihasilkan atau dibuat mobil yang pertama yang warna hitam ini, dan juga mobil kedua dan seterusnya. Oke, kita baca dulu penjelasannya. Dari gambar di samping, kelas merupakan sketsa atau blueprint dari sebuah mobil. Nih ya, berarti ini kelasnya. Jika secara detail terdiri dari dari bagian mobil itu sendiri tuh ada roda, ada pintu, ada bodi, dan seterusnya. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat membuat sebuah mobil. Jadi dari rangkaian ini, dari sketsa rangkaian ini, kita bisa membuat mobil. Oleh karena itu, mobil disebut objek. Karena banyak mobil yang dapat dibuat dari sketsa tersebut, dari sketsa ini bisa dibuat banyak mobil. Jika dianalogikan pada pemrograman berorientasi objek, maka kita dapat membuat banyak objek dari suatu kelas. Jadi dari satu kelas ini bisa dihasilkan lebih dari satu objek. Contoh yang kemarin tuh cetakan kue yang berbentuk bintang. Jadi hasil kuenya itu nggak cuma satu gitu, jadi bisa banyak. Mungkin pada kenyataannya kue rasa original, rasa stroberi, rasa coklat, dan seterusnya, seperti itu. Selain itu, objek dapat dikatakan sebagai turunan dari suatu kelas. Ya, objek ini adalah turunan dari kelas. Oke, mungkin itu review dari pertemuan sebelumnya kaitannya dengan kelas dan juga objek. Nah, ini untuk penggunaan kelas di dalam Java. Ya, kelas merupakan cetakan atau template. Keywordnya menggunakan kata kelas. Nah, ini maksudnya kode umumnya itu dia menggunakan kata kelas, kemudian di sini nama kelasnya. Nah, di sini setelah atau isi dari kurung awal itu disebutnya body. Ini ada contoh, namanya adalah kelas mahasiswa. Seperti ini, masih kosong, belum ada isinya. Nah, inilah cara membuat kelas. Kemudian objek. Objek itu kan hasil cetak dari cetakan ini ya. Oke, jadi objek merupakan hasil cetak dari sebuah kelas. Keywordnya adalah ada kata new. Jadi ini menunjukkan kelasnya, kemudian ini adalah nama objek, kemudian new, kemudian nama kelas. Ini adalah contoh objek. Kita udah bisa berhasil membuat objek di sini. Selanjutnya, salah satu contoh dari metode itu adalah konstruktor, dan masih ada metode-metode yang lain ya, tapi di pertemuan ini saya akan bahas penggunaan metode konstruktor.
adalah sebuah metode yang akan dipanggil pertama kali saat objek dibuat. Jadi, membuat metode konstruktor itu adalah seperti ini. Disesuaikan dengan nama kelasnya, tapi di sini nggak ada tulisan kelas ya. Tadi contoh kelas di pertemuan ini adalah kelas mahasiswa, jadi metode konstruktornya kita buat seperti ini. Kemudian setelah kurung kerawal, di sini disebutnya adalah body, dan ini masih kosong. Nah, ini contoh penggunaan metode konstruktor dengan parameter. Jadi di sini kita kasih parameternya, ada input nama, input alamat, dan juga input umur. Kemudian ini nih dideklarasikan nama itu apa, alamat apa, umur apa, seperti itu ya. Contoh penggunaan metode konstruktor. Oke, langsung saja kita praktekkan dengan NetBeans. Nah, seperti ini. Saya coba di sini buat kelas ya. Saya coba buat kelas mahasiswa. Dan seperti ini, saya sudah berhasil membuat kelas. Nah, kalau sudah, saya coba buat yang namanya objek. Nah, tadi cara membuat objek, kita tulis nama kelasnya. Kemudian nama objeknya, misalkan mahasiswa 1, kemudian new, kemudian nama kelasnya. Nah, kita sudah berhasil membuat objek. Nama kelasnya adalah mahasiswa, kemudian nih kita berhasil juga membuat objek. Setelah itu kita kasih kelas ini atribut kelas ya, yaitu atribut yang melekat pada si kelas. Misalkan tipe datanya berupa string, kemudian atribut yang pertama adalah nama, seperti ini. Kemudian di sini kita mau isi data nama ya. Kemudian kita mau tampilkan. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini Naura, itu sudah bisa ditampilkan. Kemudian, gimana kalau misalkan atributnya itu lebih dari 1? Kita tambahkan misalkan sama satu lagi, misalkan
integer umur. Ini jenis kelamin jangan lupa kasih underscore ya, karena dua suku kata. Nah, berarti di sini coba kalau misalkan kita tampilkan tanpa kita isi datanya terlebih dahulu. Misalkan mau tampilkan alamat, kita run. Nah, ini nol karena kita datanya belum isi. Nah, berarti kita sekarang isi datanya. Kita run. Harusnya muncul nanti nama sama alamatnya muncul. Nah, ini muncul ya, nama dan alamat. Oke, karena ini ada 4, kita isikan datanya 4 juga. Nama S. Oh ya, umur ini kan integer, berarti kita nggak perlu kasih petik. Oke, ini untuk umur, ini kan kelasnya mahasiswa ya, tapi umurnya 3, ya nggak apa-apa lah ya, ini contoh aja. Intinya isiannya itu berupa integer kayak gitu. Kalau yang atribut lainnya kayak nama, alamat, jenis kelamin itu berarti isiannya adalah string. Gitu. Ini contoh aja, tapi nggak mungkin juga ya mahasiswa umur 3 tahun. Oke. Nah, kalau sudah kita kasih sistem out. Di sini jenis kelamin. Underscore jenis kelamin. Dan nama objek. Kemudian di sini nama objek dot umur. Nah, harusnya nanti ini Naura Ponorogo perempuan 3 ini muncul. Nah, ini ya. Oke, ini satu objek yaitu MHS1 dengan atributnya nama, alamat, jenis kelamin, dan juga umur. Nah, Naura Ponorogo perempuan 3 ini adalah isi datanya, nilainya gitu. Nah, gimana kalau misalkan itu tadi MHS1 itu dia hasil cetak dari kelas atau cetakan mahasiswa ini. Gimana kalau kita mau menambahkan objek? Berarti kita tambahkan dulu objeknya. Misalkan nama kelasnya tadi kan mahasiswa, kemudian objek yang kedua MHS2 gitu ya. Kemudian new, kemudian nama kelas. Nah, sudah seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan kita sudah buat objek yang kedua, itu kita tambahkan lagi nih nilainya, kemudian kita tampilkan. Kita copy aja.
tinggal ganti yang MHS1 jadi 2. Nah, nilainya kita ganti juga. Misal kayak gini. Nah, di sini yang dipanggil juga yang kedua. Nah, harusnya di sini nanti ada 2 ya, Naura dan juga Rumaisya. Nah, ini sudah ada 2. Oke, sekali lagi, ini adalah kelas. Kemudian ada atribut kelas, atribut yang menempel pada si kelasnya. Kemudian ada objek. Ini objek yang pertama dan ini adalah objek yang kedua. Dan ini atribut, kita panggil atribut dari kelas tadi dengan isian nilainya. Dan ini kita tampilkan. Oke, jadi kesimpulannya dari satu cetakan ini, dari satu cetakan atau dari satu blueprint, satu template, itu bisa kita buat lebih dari satu objek. Ini ada objek pertama, ini ada objek kedua, dan bisa dibuat objek yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini untuk praktek yang pertama ini kalau datanya banyak, misalkan objeknya banyak, dan juga data atributnya ini banyak, ini bakal terus panjang banget gitu ya codingnya. Nah, makanya kita ada istilah yang namanya metode konstruktor. Oke. Sebagai gambaran aja atau sebagai perbandingan, ini tadi yang tanpa menggunakan metode konstruktor. Sekarang kita buat coba metode konstruktornya. Di sini kita buat metode konstruktor. Kita samakan dengan nama kelas. Nah, seperti ini. Ini adalah metode konstruktor. Kita coba dulu ya. Kita tampilkan. Misalkan seperti ini, kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah konstruktor. Ini akan dijalankan pertama kali ketika kita membuat objek. Jadi akan selalu dipanggil gitu ya ketika kita membuat objek baru. Nah, ini ada 2 kan? Kita pemanggilannya tuh ada 2. Coba misalkan kita di sini buat objek lagi. Kita buat objek namanya misalkan mahasiswa 3, kemudian new. Nah, ini objek yang ketiga, kita jalankan. Nanti bakal ada 3 kali pemanggilan kalimat ini adalah konstruktor. Ini ya 1, 2, 3. Sesuai dengan definisinya tadi, bahwa metode konstruktor adalah suatu metode yang akan dipanggil pertama kali saat objek itu dibuat. Oke. Nah, kita sekarang ini sebelumnya saya hapus dulu aja yang ini. Kemudian ini juga. Nah, saya mau praktekkan yang ini. Konstruktor dengan parameter.
di sini saya kasih parameter ini string untuk membedakan. Saya kasih kata input ya, input nama. Kemudian di sini kita deklarasikan bahwa nama itu sama dengan input nama. Nah, kalau sudah, kita buat objeknya. Kenapa di sini jadi error? Padahal ini ketika membuat objek adalah seperti ini ya. Jadi di sini kita lihat di sini. Nah, kita butuh isiannya di sini. Ya. Tadi ini kan ada parameternya yaitu string input nama. Jadi kita suruh inputkan di sini string namanya, misalkan Naura. Udah nggak error ya, seperti ini. Kemudian kita tampilkan sistem out print. Yang kita tampilkan adalah mahasiswa dot nama, kayak gitu. Misalkan kita run, muncul ya. Kemudian misalkan di sini tuh ada objek yang kedua. S2. Seperti itu. Kemudian kita tampilkan juga nanti ada Naura, ada Rumaisya gitu ya. Ini tuh manggil dari yang konstruktor tadi, yaitu input nama. Nah, untuk parameter di sini bisa nggak lebih dari satu? Bisa. Misalkan kita tambahkan sesuai dengan yang ada di sini. String input alamat, kemudian string jenis kelamin, kemudian satu lagi di sini dikasih input jenis kelamin ya. Kemudian ada integer input umur. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita deklarasikan satu-satu bahwa alamat itu sama dengan input alamat, kemudian jenis kelamin itu sama dengan, ini A-nya besar, kemudian di sini input jenis kelamin, satu lagi umur, itu adalah input umur. Samakan ya. Nah, udah seperti ini. Kalau sudah, berarti di sini bakal error. Kenapa? Karena di sini kita baru ngisi nama aja. Jadi kita tambahkan alamat, Ponorogo, kemudian jenis kelaminnya perempuan, umurnya 3 tahun.
lagi, misalkan rumah Isya, rumahnya Jakarta, kemudian di sini perempuan, umurnya 5 tahun. Nah, kalau sudah coba kita jalankan dulu lah ya. Di sini kenapa Naura rumah saja yang muncul? Karena di sini kan baru dipanggil yang nama aja. Misalkan kita di sini tambahkan alamat, dan di sini juga alamat gitu. Jadi nanti muncul harusnya Naura Ponorogo Rumah Isya Jakarta gitu. Jadi kan kalau mau sampai umur ya berarti kan nulis lagi kan, itu kan kepanjangan. Jadi di sini dihapus saja. Kita sistem print out-nya taruh di sini di konstruktor. Ini kemudian alamat, satu lagi adalah umur. Kita coba panggil. Ini padahal kita sistem outprint-nya cuman satu aja ya. Kita tulis satu kali di sini. Di sini kita nggak usah nulis. Kita tampilkan ada berapa tampilan yang ada. Nah, langsung muncul 2 gitu. Sesuai dengan data yang ada di sini. Kelihatan beda ya antara yang menggunakan konstruktor dan tidak menggunakan konstruktor. Yang contoh pertama kali kita tadi buat, kalau misalkan objeknya nambah, ya berarti kita bakal nambahkan data di tiap-tiap objek atau atribut, maksudnya nilai dari atribut di tiap-tiap objek bakal panjang sekali. Nah, kalau yang di sini di menggunakan konstruktor, kita cukup tuliskan sekali parameternya, kemudian sistem out-nya juga sekali aja, sesuai nanti ada berapa objek yang ada itu bakal muncul sesuai dengan jumlah objeknya. Misalnya saya mau buat objek satu lagi di sini. Nah, karena cetakannya tadi itu harus inputkan nama, alamat, jenis kelamin, dan juga umur, jadi saya tuliskan ya. Misalkan saya tuliskan namanya alamatnya Bogor, kemudian jenis kelaminnya, serta umur misalkan. Nah, seperti ini. Saya coba jalankan ini ya, tanpa saya tulis sistem outprint di sini. Nah, ini Fajar muncul outputnya seperti itu. Jadi itu fungsinya konstruktor. Kira-kira lebih simpel mana? Simpel yang pertama tadi atau simpel yang menggunakan konstruktor? Silakan dicoba atau dipraktekkan. Itu tadi pembahasan hari ini ada tentang contoh pembuatan kelas, objek, atribut, dan juga metode. Kita hari ini sudah mencoba mengenal yang namanya metode konstruktor. Itu ya. Oke, mungkin cukup itu pertemuan hari ini.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.